Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sudah siap untuk belajar? Kali ini kita akan belajar IPS di tema 2, subtema 1, tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Tokoh berikutnya yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau biasa disebut Bung Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama dengan Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Tokoh berikutnya Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo. Lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Lanjut ke tokoh berikutnya. Nah, ini bukan tokoh dari Indonesia ya. Laksamana Tadasi Maida adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu mempersiapkan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersiapkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Tokoh berikutnya, Soekarni, lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971
pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tokoh berikutnya yaitu Fatmawati yang bernama asli Fatimah. Lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan ketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Kita ulangi ya. Tokoh-tokoh yang berperan dalam menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Perannya menyusun konsep teks proklamasi, menandatangani dan membacakan teks proklamasi. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Perannya yaitu menyusun konsep teks proklamasi dan menandatangani. Ketiga yaitu Ahmad Subarjo. Perannya adalah menyusun konsep teks proklamasi. Yang keempat adalah Laksamana Tadasi Maida yang berperan menyediakan tempat yaitu di rumahnya untuk tempat menyusun teks proklamasi. Yang kelima yaitu Sukarni. Perannya mengusulkan teks yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Yang keenam yaitu Fatmawati. Perannya menjahit bendera pusaka. Dan yang ketujuh adalah Sayuti Melik. Perannya mengetik naskah proklamasi. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Tetap semangat ya. Dan terima kasih sudah menyimak video ini.